Baru sehari dilantik jadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra langsung menuai sorotan publik. Penyebabnya adalah pernyataan Yusril yang menyebut peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22/10, Yusril menjelaskan alasannya menyebut tragedi 1998 tak masuk pelanggaran HAM berat. Menurutnya, kala itu tak ada genosida dan pembantaian etnis yang terjadi saat lengsernya Presiden Soeharto itu. Meski begitu, Yusril menyatakan akan mengecek rekomendasi Komnas HAM terkait hal ini. Yusril menegaskan bahwa dirinya cukup paham dengan pengadilan HAM. Terlebih dia sendiri yang mengajukan UU Pengadilan ke DPR kala itu. Sehingga dirinya mengerti hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM. Lebih lanjut dikatakan Yusril bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji semua dugaan pelanggaran HAM, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Yusril meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan. Adapun pernyataan Yusril yang kemudian menuai polemik ini disampaikannya sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, Senin, 21/10, di Istana. Yusril mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kekerasan yang masuk pelanggaran HAM berat adalah genosida. Kekerasan jenis tersebut terjadi di masa kolonial. Adapun Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, pada tanggal 11 Januari tahun 2023 telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi seusai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia, PPHAM. Tak hanya mengakui, Jokowi juga menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pelanggaran HAM berat yang diakui kepala negara kala itu adalah peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966 saat pembantaian orang-orang yang dituduh pendukung komunisme. Lalu penembakan misterius, peristiwa Talang Sari Lampung, peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis Aceh, penghilangan orang secara paksa tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998, kerusuhan Mei tahun 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1-2. Kemudian pembunuhan Dukun Santet Banyuwangi, peristiwa Simpang KKA, peristiwa Wasior Papua, peristiwa Wamena, dan peristiwa Jambo Kepok Aceh. Prof, kemarin kan pernyataan Prof menjadi polemik ini Prof soal yang tidak termasuk dalam HAM berat ini gimana Prof? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada penetapan. Saya cukup paham terhadap undang-undang pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU pengadilan HAM ke DPR. Tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam undang-undang pengadilan HAM kita sendiri. Ya, tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan mungkin menjadi hukuman pemerintah pada waktu yang lalu dan juga rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Saya akan komunikasikan hal ini dan komunikasikan dengan Pak Natalius Pigai untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan itu sesuatu yang kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah ini pemerintah yang baru oleh Pak Prabowo Subianto ini yang banyak dalam melaksanakan hukum dan keadilan juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara.
Setelah resmi dilantik, para Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran akan digembleng ala semi-militer di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan dijadwalkan berlangsung dari 23 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan para menteri akan diberikan sejumlah pengarahan agar Kabinet Merah Putih dapat solid saat bekerja di pemerintahan. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Umum Akmil Kapten Nurul Muntaha mengatakan pembekalan akan berlangsung di lapangan golf yang terletak di Kompleks Akmil Magelang. Lapangan golf yang dimaksud adalah Borobudur International Golf and Country Club. Nurul menambahkan bahwa semua Kabinet Prabowo hanya berkegiatan di lapangan golf dan tidak di kompleks pendidikan. Pihaknya juga telah menyiapkan sekitar 120 tenda sebagai tempat bermalam bagi 109 anggota Kabinet Merah Putih Prabowo. Dengan adanya kegiatan tersebut, salah satu objek wisata di Kota Magelang, Kebun Raya Gunung Tidar, akan ditutup sementara. Lokasi ini akan menjadi area pengamanan selama rapat kabinet. Presiden Prabowo Subianto menunjuk dan melantik Menko era Joko Widodo, Jokowi. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21/10. Pelantikan Luhut ini dilakukan bersamaan dengan 48 menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Luhut nantinya bertugas memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui seusai pelantikan. Dengan penunjukan Luhut ini, maka membuat dirinya batal pensiun mengurus negara. Luhut sendiri pernah mengungkapkan bahwa dirinya akan pensiun saat mengunjungi kawasan Borobudur di Kabupaten Magelang pada tanggal 19 September lalu. Ia bahkan mengaku sudah punya rencana untuk mengisi waktu pensiunnya, seperti mengurus pertanian hingga mengurus riset. Beberapa bulan sebelumnya, Luhut juga pernah mengatakan dirinya sudah tak punya lagi keinginan menjadi menteri. Terlebih dirinya tak mendapat restu dari sang istri, Devi Simatupang. Meski demikian, dirinya bersedia jika diminta untuk memberi saran. Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagramnya, Luhut membeberkan kisah dirinya ditunjuk oleh Prabowo. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik dan mengangkat sejumlah pejabat untuk posisi-posisi tertentu di pemerintahannya hari ini untuk posisi penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, hingga staf khusus Presiden. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Sebagian jabatan penasihat khusus presiden ini diisi oleh nama-nama yang sudah malang melintang di pemerintahan, bahkan beberapa di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo,